Waalaikumsalam Bu Ani. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Iya, apakah Bapak hari ini ada waktu ya? Iya, kebetulan Bu, hari ini saya agak longgar. Monggo silakan Bu. Iya, begini loh Pak, saya itu ingin minta waktu Pak Dwi ya, sekitar 10 atau 15 menit lah Pak ya, Iya, untuk betul. menyampaikan unek-unek saya, masalah saya ini loh Pak. Bisa kan Pak ya? Bisa sekali. Iya, begini Pak, saya itu apa ya, ingin menyampaikan permasalahan saya di kelas itu Pak ya. Untuk anak-anak saya tahun ini di kelas saya itu berbeda dengan tahun kemarin Pak. Untuk tahun ini anak-anak itu kurang sekali rasa kebersamaan, kerjasamanya itu Pak. Itu yang saya keluhkan untuk saat ini itu Pak. Oh, jadi intinya kan tahun ini kan berbeda dengan tahun kemarin Bu ya. Iya betul Pak. Rasa sosialnya atau kebersamaannya Iya. itu kan sangat kurang Bu ya. Baik Bu, sebelum kita lanjut obrolan kita nih, mungkin apa tujuan Ibu untuk hasil dari obrolan kita nanti Bu? Iya, saya itu ingin dari obrolan kita kali ini itu Pak ya, saya menginginkan apa ya, untuk mendapatkan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu loh Pak. Barangkali kan dengan sharing dengan Pak Dwi saya bisa mendapatkan ide atau masukan-masukan seperti itu Pak. Oh iya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ge, intinya kan siswa sekarang berbeda dengan tahun lalu. Iya. Betul. Mungkin kira-kira kalau dibandingkan dengan yang tahun lalu kan Ibu kan bisa mengidentifikasi. Kira-kira masalahnya apa Bu? Iya. Kalau kemarin itu Pak ya, ada tugas diskusi kelompok, itu juga anak-anak itu rasa kebersamaan, kerjasamanya itu sangat baik Pak. Bahkan untuk ada satu anak yang kesulitan untuk mengerjakan ini, yang lain langsung bisa diajak sharing seperti itu. Kalau untuk sekarang itu apa ya Pak, rasa kebersamaan, kerjasamanya itu sangat sulit Pak. Jangankan untuk antara laki-laki dan perempuan Pak ya, bahkan untuk antara laki-laki ataupun antara perempuan itu seperti ada gap atau pemisah seperti itu Pak. Oke Bu. Itu apa ya kira-kira ya masalahnya? Ini kan kebetulan Ibu kan yang mengajar di kelas itu. Mungkin bisa menurut Ibu nih kira-kira apa sih mengapa kok demikian anak itu? Penyebabnya apa Bu? Iya, pernah saya tanyakan Pak ya, Iya. kenapa antara kalian ini kok kerjasamanya kurang sekali? Apa yang ingin kalian apa ya? Yang kalian inginkan seperti itu loh Pak. Mereka itu ada yang menjawab, saya kalau ada tugas kelompok ingin dengan dia Bu, tidak mau sama yang lain seperti itu Pak. Terus waktu itu apa yang sudah Ibu lakukan dari Iya. hasil identifikasi anak-anak itu? Iya, jadi setelah saya menanyakan itu, saya apa ya, untuk kedepannya, minggu depannya, pertemuan berikutnya itu saya apa ya, waktu tugas kelompok, ada diskusi kelompok itu saya serahkan pembagian kelompok itu pada anak-anak sendiri, jadi mereka itu bebas memilih seperti itu Pak. Terus bagaimana hasilnya? Untuk hasilnya ya kurang maksimal kalau menurut saya Pak. Jadi kalau di antara skala 1 sampai 10 ya ada di skala 5 lah untuk tujuan pembelajarannya bisa tercapai dengan diskusi kelompok seperti itu Pak. Mungkin dari yang sebelumnya ada kenaikan ya Bu? Untuk kenaikan ya sekitar dari 5 ke 6 lah Pak. Itu kan Masih sedikit sekali mungkin? Iya, sedikit sekali itu Pak. Terus maunya Ibu ya, itu kira-kira sampai angka berapa? Mungkin. Kalau menurut saya dengan melihat anak-anak itu dari angka 5 ke 8 bisa lah ya, atau 7 lah kalau nggak bisa ke 8 seperti itu Pak. Oh iya Bu, tadi kan sudah sedikitnya kan ada upaya gitu, dari curhat anak-anak, ditanyakan apa penyebabnya, ya. Itu kan sudah melakukan istilahnya aksi lah untuk perbaikannya. Iya. Kemudian ternyata hasilnya kan masih kurang masih sedikit sekali. Iya. Untuk mencapai 8 itu Bu, kira-kira mungkin ide apa atau rencana apa yang Ibu lakukan nanti ke depannya? Saya itu mempunyai rencana ya Pak, agar anak-anak itu dapat kerjasama dengan baik itu ya. Mungkin
mungkin RPP saya itu akan saya benahi Pak ya. Iya. Kalau kemarin itu kan RPP-nya ya berpusat pada peserta didik tapi kan belum maksimal. Kalau ini mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran dengan menitik beratkan pada diskusi kelompok, kemudian juga untuk kegiatan di luar jam pembelajaran itu ada permainan-permainan beregu ataupun kompetisi beregu sehingga anak-anak itu bisa meningkatkan kerjasama seperti itu Pak. Jadi ya seperti itulah Pak, anak-anak itu bisa saling mengenal lebih dekat seperti itu. Bagus tuh. Jadi pertama kan yang panjenengan perbaikan RPP panjenengan ya. Jadi bagaimana nanti membuat strategi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kerjasama anak-anak. Iya. Di samping itu mungkin Ibu punya ide lain atau mungkin punya rencana lain selain rencana itu? Iya, saya juga akan membicarakan dengan murid kalau sikap-sikap kerjasama, terus kebersamaan, sosial itu juga akan saya nilai Pak di setiap pembelajaran seperti itu. Selain pengetahuan dan keterampilan yang saya nilai seperti itu. Iya Bu. Tapi kan itu hanya dalam kelas Bu ya. Iya. Mungkin kalau di luar kelas mungkin ada langkah lain atau mungkin ada cara lain untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa untuk bersosial atau bekerja sama. Iya. Selain di dalam kelas dan pembelajaran. Iya, itu tadi saya akan membuat permainan atau kompetisi bergu. Kemudian kalau ada teman yang sakit juga bisa menjenguk bareng-bareng. Itu kan untuk rasa sosialnya juga biar meningkat seperti itu Pak ya. Kemudian juga ada kegiatan kerja bakti bersama. Kalau tiap hari Jumat mungkin akan mengadakan senam bersama juga ya. Setelah itu mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah seperti itu Pak. Ya, saya itu dia sangat bagus sekali Bu, luar biasa Bu. Terus kira-kira nih kapan bisa dilaksanakan nih Bu? Iya, ini kan masih kegiatan MPLS Pak ya. Mungkin setelah kegiatan MPLS selesai, jadi minggu depan akan saya laksanakan itu Pak. Dan mungkin apakah Ibu perlu dukungan atau bukan apa yang Ibu perlukan untuk melaksanakan itu? Iya, kalau untuk dukungan untuk membuat RPP ini mungkin saya akan membuatnya sendiri Pak ya, tapi saya juga perlu bantuan rekan sejawat untuk menelaah, mungkin ada yang perlu direvisi seperti itu Pak. Kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah terkait dengan masukan-masukan yang akan saya butuhkan juga. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan nanti seperti itu Pak. Iya Bu, itu kan panjenengan menyampaikan katanya sudah, kemudian dukungan sudah. Terus nih komitmen apa yang akan Ibu buat biar semuanya berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik Bu? Iya, untuk komitmennya Pak, saya akan itu tadi membuat RPP rencana pembelajaran dengan menitik beratkan dengan metode diskusi kelompok itu Pak ya. Kemudian juga dengan pembelajaran berdiferensiasi juga, kalau bisa jadi anak yang minat bakatnya ini berkelompok dengan ini, minat bakatnya ini berkelompok dengan ini. Jadi kan sudah saling cocok seperti itu Pak ya. Jadi mungkin kerjasamanya juga akan berkembang dan meningkat seperti itu. Kemudian juga akan di luar kelas saya akan melakukan permainan-permainan atau kompetisi beregu agar anak-anak itu saling mengenal satu sama lain. Bagus Bu. Ibu kan sudah alhamdulillah yang menemukan solusinya dari permasalahan tadi ya. Iya Pak, tanpa sadar juga ternyata kita ngobrol ada solusinya gitu Pak solusi. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah setelah sharing dengan Pak Dwi yang tadinya unek-unek nggak bisa menemukan permasalahan, sekarang sudah menemukan solusinya. Iya Pak, rasanya juga sudah lega sekali. Alhamdulillah. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti lancar ya, rencananya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Amin Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
10 menit, men. Kira speed.